Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan presentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Pola Pemukiman Terhadap Perbedaan Penggunaan Dialek Bahasa pada Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Perumahan dan Kawasan Perkampungan, yang juga diajukan sebagai tugas akhir semester 1 Bahasa Indonesia. Topik yang akan dibahas pada presentasi hari ini adalah Bab 1, Pendahuluan, Bab 2, Kajian Pustaka, Bab 3, Metodologi Penelitian, Bab 4, Hasil dan Pembahasan, dan terakhir Bab 5, Simpulan dan Saran. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Al-Wabil dan Muhammad Eza Al-Fatah Candrawisesa. Di sini saya akan membahas tentang Bab 1, Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, hipotesis, dan terakhir sistematika penulisan. Latar belakang. Apa sih alasan yang melatar belakangi 8 riset ilmiah ini? Oke. Yang melatar belakangi riset ilmiah ini adalah perbedaan. Perbedaan menjadi suatu hal yang wajar terjadi bagi setiap daerah. Perbedaan ini adalah wujud representasi keberagaman yang mewakili identitas dari setiap daerah tertentu. Pada umumnya, setiap daerah memiliki perbedaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, terkhusus dialek bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Namun, bagaimana perbedaan dialek bahasa ini terjadi pada masyarakat yang tinggal di daerah yang sama, akan tetapi memiliki pola permukiman berbeda. Hal ini terjadi pada pola permukiman, kawasan perumahan, dan kawasan perkampungan dalam satu daerah yang sama. Perbedaan signifikan terjadi dalam penggunaan dialek bahasa pada masyarakat yang tinggal pada dua kawasan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul Pengaruh Pola Permukiman Terhadap Perbedaan Penggunaan Dialek Bahasa pada Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Perumahan dan Kawasan Perkampungan untuk meneliti apakah pola permukiman memang dapat menyebabkan perbedaan dialek bahasa pada masyarakat. Oke. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang pada slide sebelumnya, rumusan masalah dalam riset ini adalah sebagai berikut. Pertama, apakah pola permukiman memiliki pengaruh terhadap perbedaan penggunaan dialek bahasa pada masyarakat? Kedua, apa saja pengaruh yang ditimbulkan pola permukiman terhadap perbedaan dialek bahasa yang digunakan masyarakat? Ketiga, apa saja perbedaan dialek bahasa yang timbul akibat pengaruh pola permukiman pada dua kawasan berbeda yang dimaksudkan pada riset ini? Oke, selanjutnya, tujuan. Berdasarkan pada rumusan masalah di slide sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai pada riset ini adalah sebagai berikut. Pertama, membuktikan bahwa pola permukiman memiliki pengaruh terhadap perbedaan penggunaan dialek bahasa pada masyarakat. Kedua, menjelaskan pengaruh apa saja yang ditimbulkan pola permukiman terhadap perbedaan dialek bahasa yang digunakan masyarakat. Ketiga, memaparkan perbedaan dialek bahasa yang digunakan masyarakat akibat pola permukiman pada dua kawasan yang dimaksud pada riset ini. Keempat, manfaat. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri dan terutama kepada orang lain. Di antaranya, pertama, dapat dijadikan rujukan ilmiah. Dua, membantu jurnalis dalam menggunakan bahasa yang tepat saat berinteraksi dengan masyarakat. Ketiga, mengetahui cara berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di tempat pola permukiman yang berbeda. Empat, mengetahui perbedaan dialektika berbahasa pada masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbeda. Selanjutnya, hipotesis. Penulis memiliki dugaan awal tentang penelitian ini bahwa pola permukiman berpengaruh pada perbedaan penggunaan dialek bahasa pada masyarakat yang tinggal di perumahan dan di perkampungan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pada bab 1 riset ini menjelaskan tentang penelitian karya tulis ilmiah dalam riset terbelakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan hipotesis yang terakhir sistematika penulisan. Bab 2 menjelaskan tentang kajian pustaka atau landasan teori yang menjadi landasan dan sumber rujukan dari setiap variabel dan komponen-komponen terkandung dalam judul penelitian. Bab 3 menjelaskan metodologi penelitian yang berisi metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan terakhir adalah teknik analisis data. Bab 4 menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, dan terakhir bab 5 berisi tentang penutup yaitu simpulan dan saran. Bab 2. Kajian Pustaka. Pola pemukiman. Secara etimologis, pola pemukiman berasal dari dua kaca, pola dan pemukiman. Pola dapat diartikan sebagai susunan struktural, gambar, corak. Kombinasi sifat kecenderungan membentuk suatu yang taat asas dan bersifat khas.
dan dapat pula diartikan sebagai benda yang tersusun menurut sistem tertentu mengikuti kecenderungan bentuk tertentu. Sedangkan menurut Yudo Hoshido, terdapat 3 pola pemukiman, yaitu 1. Perumahan yang direncanakan dengan baik dan teratur rapi serta memiliki prasarana, utilitas, dan fasilitas yang cukup baik. 2. Perumahan yang berkembang tanpa direncanakan terlebih dahulu. Polanya tidak teratur, prasarana, utilitas, dan fasilitas tidak memenuhi syarat kuantitas maupun kualitas. Dibedakan antara 2 tipe utama, yaitu tipe perkampungan dan tipe perumahan liar. Ketiga, perumahan yang tidak sepenuhnya direncanakan dengan baik. Jalan utama dan di kanan kiri jalan dibangun rumah dengan baik dan teratur. Namun tengah dan di belakang tumbuh rumah-rumah tipe kedua, yaitu rumah-rumah yang tidak teratur. Menurut Laksana, dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan di tempat tertentu. Menurut Prihatini, menyebutkan bahwa dialek dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dialek regional, yaitu bentuk dan variasi bahasa yang ada pada daerah tertentu. B. Dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang ada pada kelompok sosial tertentu. C. Dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang dapat digunakan pada kurun waktu tertentu. Bab 3. Metodologi penelitian. Next. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan metode etnografi. Lanjut. Tempat dilakukan penelitian ini berada di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada tanggal 20 Desember 2021 dengan objek penelitian masyarakat Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi lokasi objek penelitian, studi literatur, observasi, dan pengamatan langsung. Lalu, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni menganalisis data non-numerik guna membahas topik penelitian yang menjadi permasalahan dari pengaruh sebab akibat variabel bebas terhadap variabel terikat untuk menguji kebenaran hipotesis. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh secara garis besar, perbedaan pola pemukiman antara kawasan perumahan dan perkampungan di Kecamatan Tanah Sareal adalah sebagai berikut. A. Kawasan perumahan. Kontur permukaan rata karena dibangun dengan perencanaan yang matang, dekat dengan prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan yang layak. Setiap rumah yang dibangun memiliki pagar pembatas. Walau setiap rumah tersusun dengan rapat satu sama lain, tapi memiliki hubungan masyarakat yang kurang dekat dan cenderung individualis. Rata-rata dihuni oleh masyarakat perantauan atau masyarakat lokal yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas. Kawasan perkampungan. Kontur permukaan daerah seperti kontur pada perbukitan dan cenderung naik turun. Rumah-rumah yang tersusun pada memiliki pola yang kurang teratur sesuai dengan kepemilikan tanah masyarakat setempat. Setiap rumah pada umumnya tidak memiliki pagar dan tersusun serapat satu sama lain. Memiliki hubungan kekeluargaan yang erat karena mayoritas memiliki kesamaan suku dan budaya. Memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, tapi tidak semua memiliki kondisi ekonomi tersebut. Berdasarkan hal ini dapat dipasang secara garis besar perbedaan dialek bahasa yang digunakan masyarakat kawasan perumahan dan perkampungan di Kecamatan Tanah Sareal sebagai berikut. A. Dialek bahasa masyarakat kawasan perumahan. Dialek yang digunakan adalah jenis temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Menggunakan dialek bahasa Indonesia ketika berinteraksi. Segi pemakaian jenis jurnalistik yakni singkat, padas, dan jelas, tanpa basa-basi. Cenderung menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Nada relatif lembut dan tidak keras. B. Dialek bahasa pada masyarakat kawasan perkampungan. Dialek yang digunakan dialek regional yakni berbentuk variasi bahasa pada daerah tertentu. Menggunakan dialek Sunda campuran ketika berinteraksi. Cenderung menggunakan bahasa ragam santai. Nada yang relatif keras dan tetapi tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan. Ketika hendak mulai topik pembicaraan seringkali diawali dengan basa-basi. Bab 5. Simpulan dan saran. Next.
hasil dan pembahasan pada riset ini didapati beberapa kesimpulan yang mengakhiri riset ini adalah sebagai berikut. Pertama, pola permukiman memiliki pengaruh terhadap perbedaan penggunaan dialek bahasa pada masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan kawasan perkampungan, Kecamatan Tanah Saro, Kota Bogor. Kedua, setiap masyarakat memiliki perbedaan tersendiri dalam merepresentasikan identitas mereka, salah satunya dengan perbedaan dialek bahasa. Tiga, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, sehingga dialek yang digunakan berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, sesuai kultur dan suku yang menghuni secara mayoritas di daerah tertentu. Keempat, setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain, sehingga mengaruhi dialek bahasa yang digunakan masyarakat tertentu. Next. Selanjutnya, saran. Setelah melakukan serangkaian penelitian, penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya diharapkan bagi peneliti yang ingin mengembangkan riset ini untuk memperkaya bagian kajian pustaka, lalu memperdalam isi dan pembahasan yang lebih sesuai lagi dengan kondisi di lapangan. Yang terakhir, diharapkan melanjutkan penelitian ini dengan teknik dan metode yang lebih baik lagi agar mendapatkan hasil yang kuat. Sekian dari kami kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.